Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, sama-sama kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita akan pujikan Kau telah buktikan kasih-Mu pada kami. Cintamu padaku, kau membayarku dengan
Kami memiliki Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Karena kasih setia-Mu Tuhan kepada kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami. Dan kami Tuhan sudah memuji besarkan nama-Mu. Kami bersukacita akan Engkau Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau persiapkan hati kami, pikiran kami untuk selalu fokus kepada-Mu Bapa. Setiap firman yang kami terima Tuhan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biar kehidupan kami boleh berguna bagi orang-orang di sekitar kami juga Bapa. Berkatilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar dia berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakai lidah bibirnya Bapa. Perluas pelayanannya lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam tema berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Mengapa tema ini muncul? Karena mungkin ada di antara kita yang sudah berbuat baik 1 kali, 2 kali, mungkin 3 kali. Tapi ada waktunya di mana orang itu merasa bahwa perbuatan baiknya sudah melewati batas yang dia tentukan sendiri. Hari ini kita belajar tentang tema berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Maksudnya adalah harus terus-menerus berbuat baik. Seperti apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya. Ayat dasar yang kita akan sama-sama renungkan terdapat di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perlu kekuatan, perlu ketahanan, perlu tetap tidak jemu-jemu untuk berbuat baik kepada kawan seiman, bahkan kepada semua orang. Jadi sesuai tema, kita harus berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Kita akan menelusuri terlebih dahulu. Mengapa kita harus berbuat baik dengan tidak jemu-jemu? Diawali dengan Tuhan menyesal. 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Saul telah dijadikan raja oleh Tuhan. Namun ketika Tuhan suruh memberantas bangsa Amalek, rajanya Agag, rupanya Saul tidak melakukannya. Dia tidak membunuh Agag, bahkan dia menyisakan lembu-lembu, sapi-sapi gemuk, domba-domba, dan binatang-binatang yang dianggapnya itu sangat berharga. Dan Saul berkata bahwa karena desakan rakyat, maka dia melakukan itu. Dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak melakukan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menyesal.
Dan yang lebih parah adalah Samuel yang disuruh Tuhan untuk mengurapi Saul menjadi raja. Samuel sangat menyesal. Dia masgul hatinya. Mengapa orang yang dipersiapkan Tuhan menjadi raja Israel itu ternyata melanggar perintah Tuhan? Selanjutnya, Tuhan menetapkan seorang yang dipilih, yakni Daud. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 dan 2 dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu alasan yang Tuhan berikan kepada Samuel agar dia tidak dibunuh oleh Saul. Dan Saul berangkat. Ayat 3 dan 4. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang, mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu itu membawa selamat? Saudara, kedatangan Samuel ditanyakan oleh para tua-tua Israel. Adakah kedatanganmu membawa selamat? Karena Samuel benar-benar seorang nabi yang diurapi Tuhan. Apa yang dikatakannya itu akan terjadi, saudara. Sebab dia adalah hamba Allah yang diurapi. Ayat 5-7 jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Seperti dikatakan Tuhan kepadanya. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan telah berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan berbicara kepada Samuel. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Samuel melihat Eliab dan berpikir, orang inilah karena perawakannya besar, tampan. Dia juga seorang prajurit. Tapi Tuhan berkata, bukan apa yang dilihat Allah yang seperti yang dilihat manusia. Allah melihat hati, sedangkan manusia itu melihat perawakan. Ayat 8-10, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Saudara, ada terus komunikasi antara Samuel, seorang nabi Tuhan, dengan Tuhan. Ketika Abinadab anak yang kedua lewat, Tuhan bilang bukan dia.
Dan Samuel mengatakan, bukan dia. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lewat semua sampai 7 anak gagah perkasa. Tapi Tuhan bilang bukan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, artinya jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Luar biasa. Daud dipanggil. Daud menggembalakan hanya beberapa kambing domba saja. Tapi Daud bertanggung jawab. Dia pernah mengalahkan singa. Dia pernah mengalahkan beruang. Dia menjaga kawanan kambing domba yang sedikit itu dengan penuh tanggung jawab. Ketika Daud datang, maka Tuhan berfirman kepada Saul, inilah dia. Luar biasa. Daud kemerah-merahan, matanya elok. Dan dialah yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa dia kemerah-merahan? Karena dia terkena panas matahari. Dia di padang penggembalaan. Dia melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Samuel membuka tabung tanduknya. Diurapilah Daud, seorang muda yang kemerah-merahan parasnya itu, yang elok, yang masih muda, tapi diurapi dan berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Mulai saat itu sampai akhirnya Daud memimpin menjadi raja. Nah, bagaimana sekarang dengan Saul? 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi, Saul diganggu oleh roh jahat. Karena roh Tuhan yang tadinya tinggal pada Saul itu meninggalkan Saul. Karena Saul telah berbuat dosa dengan tidak menuruti seluruh perintah Allah. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku, perintahkanlah hamba-hambamu yang di depanmu ini dan mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang ada pada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Hamba-hambanya bilang, suruhlah Tuhan mencari seorang pemain kecapi, agar ketika roh jahat yang ada pada Tuanku itu hinggap dan orang itu mainkan kecapi, maka roh itu akan pergi dan Tuanku akan merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia padaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa.
seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirimkan Tuhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Pada zaman itu, ketika seorang datang kepada raja, dia harus membawa persembahan. Dan Isai membawa persembahan, dikatakan seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing bersama Daud yang membawanya. Daud akhirnya diangkat menjadi pelayan Saul. Daud akhirnya diangkat menjadi pembawa senjata dari Saul. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Karena Daud telah diurapi Tuhan, maka urapan itu membawa Daud disukai. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau zaman keadaan sebelum bertobat ada orang-orang bawa pengasihan, mungkin begitu ya, supaya dikasih orang. Maka orang yang diurapi Tuhan itu ternyata dikasihi oleh sang raja. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Luar biasa. Setiap kali roh jahat itu hinggap pada Saul, maka Saul kemudian dibebaskan dengan Daud memainkan kecapinya. Saul merasa lega, Saul merasa nyaman, sebab roh Allah melalui permainan kecapi Daud membebaskannya dari roh jahat. Perjalanan tidak semulus yang diperkirakan. Pada suatu ketika rakyat memuji-muji dengan berkata, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu. Dan Daud dipuji-puji sedemikian rupa, Saul marah, Saul iri. Dan dia berusaha untuk membunuh Daud. Setiap kali ada waktu, Saul berusaha untuk membunuh Daud. Sampai suatu ketika, Saul masuk ke dalam suatu goa karena dia sedang mengejar Daud. Daud ada di dalam goa itu. Dan karena goa itu gelap dan luas, maka Daud ada di dalam dan tidak diketahui oleh Saul. Dan Daud memotong punca jubah Saul. Seharusnya Daud punya kesempatan untuk membunuh, tapi Daud tidak melakukannya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca jubah Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya,
Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Jangan menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan ini. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul. Dari belakang katanya, "Tuanku Raja." Raja menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Ada kesempatan untuk membunuh, tapi Daud tidak melakukannya. Karena dia menganggap bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, yang tidak boleh diganggu. Sekalipun orang-orangnya yang mengikuti Daud berusaha untuk membunuh, dan sebenarnya Daud bisa saja membebaskan orang-orang yang membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya. Selanjutnya adalah ketika Daud ditolong Tuhan. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Daud singgah dari satu tempat ke tempat lain. Sampai Daud singgah di satu tempat. Dan Daud tidak diperas. Karena Daud telah memegang teladan bahwa dia tidak boleh mengusik orang-orang yang diurapinya. Jadi perhatian baik bagi kita. Jangan sekali-kali sedikit pun pernah terfikir untuk mengusik orang yang diurapinya. Maka itulah yang diterima oleh Daud kemudian. Dia tidak mengusik dan dia ditolong oleh Tuhan. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat orang-orang Ibrani yang keluar dari lubang tempat mereka bersembunyi." Lalu kata Saul kepada Ahia, "Bawalah baju efod itu kemari." Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama bertambah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Samuel berkata kepada imam itu, "Biarlah." Saudara, Saul sebenarnya sudah dibunuh oleh Daud. Tapi Daud tidak melakukannya. Karena dia tahu bahwa Saul adalah orang yang pernah diurapi Tuhan. Dan Saul sebenarnya menyesal telah berusaha untuk membunuh Daud. Saul kemudian dikejar oleh rasa bersalah karena perbuatannya kepada Daud. Singkat cerita, di ayat selanjutnya yang kita baca tadi, Saul menyesali perbuatannya kepada Daud, dan Saul minta ampun kepada Daud. Tapi waktu terus berlalu, dan pada akhirnya Saul terbunuh. Namun kita lihat di dalam Injil Perjanjian Baru, siapakah Daud seperti yang ditulis oleh firman Tuhan? Mazmur 1 ayat 1, "Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham." Inilah silsilah anak Daud, Yesus, anak Abraham. Tidak diurut
tapi semuanya diurutkan anak Daud, anak Abraham. Di Wahyu 22 ayat 16, Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus anak Daud, anak Abraham, bapak orang percaya. Tapi kemudian di Wahyu ditulis, Aku Yesus Tunas, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Itulah Yesus kita. Kemudian kita melihat teladan Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, terdapat dalam Filipi 2 ayat 5-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah menyerahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dan dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa. Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Dia sangat ditinggikan, dia sangat diagungkan, dia sangat dipermuliakan. Dia yang kemudian mati di kayu salib, dia telah bangkit dari kematian. Dan saat ini dia ada di sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai anak domba Allah. Dan Roh Kudus diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya agar kita dapat hidup dan dapat hidup dalam pimpinan dan penyertaan-Nya. Yesus sanggup menolong yang dicobai. Ibrani 2 ayat 17-18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Penderitaan harus dialami, dilalui oleh Yesus. Dan dialah yang memberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara kelepasan dari segala pencobaan, bahkan dari maut sekalipun. Kita disebut sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Ada contoh dari Yesus, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi orang mati dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Luar biasa. Yesus dicaci maki dan dia tidak membalas dengan caci maki. Yesus menderita dan dia tidak mengancam, tapi dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia tahu bahwa penghakiman Tuhan itu adil. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
tapi berdoalah orang yang berbuat jahat kepadamu. Yesus disalib. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring katanya, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dengar itu beberapa orang berdiri di situ dan berkata, lihat dia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Yesus dalam penderitaannya, dia berseru Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus seakan-akan dia ditinggalkan sendirian. Karena pada waktu malam sebelum dia diserahkan, dia berdoa. Dia berkata, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi tapi kehendak-Mu. Doa yang kedua, dia berdoa, sekiranya cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku kecuali aku meminumnya. Kehendak-Mu lah yang jadi. Dan doa ketiga sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah rela meminum cawan penderitaan. Dia harus mati di kayu salib. Tapi manusia itu adalah manusia-manusia yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Dia berkata, Tuhan mendengar, Tuhan memanggil Elia dan mencucukkan buluh dengan anggur asam. Dan Tuhan mengembuskan nafasnya yang terakhir. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kepala pasukan adalah orang yang berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Tidak seperti penjahat-penjahat yang mati di salib, yang lainnya. Tapi memang benar-benar Yesus adalah anak Allah. Bagaimana akhirnya dengan kita? Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita harus ikut menderita, tapi tidak seperti Kristus yang mati di salib, yaitu salibnya. Kita harus memiliki penyangkalan diri, memikul salib kita masing-masing pribadi, dan mengikut Tuhan. Dan di ayat terakhir adalah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat? Kita tetap harus membalas yang baik. Berbuatlah baik dengan tidak jemu-jemu. Karena kita adalah anak-anak Allah yang akan dinyatakan. Dunia sedang melihat kita. Dunia sedang melihat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan tolong kiranya kita semua tetap berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk tema berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Tuhan terus tolong dan berkati. Tuhan tolong agar kami sebagai anak-anak-Mu mengikuti teladan Bapa.
Kami terus mau melakukannya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami tidak akan membalas yang jahat dengan kejahatan, tapi kami akan terus dan tetap berbuat baik dan dengan tidak jemu-jemu. Terima kasih Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.